Halo semua, pada kesempatan kali ini kita coba selesaikan yuk tantangan Image Us. Ini adalah salah satu tantangan dari Hack the Box Cyber Apocalypse tahun 2022 dan cukup menarik karena di dalam situ kita akan mengeksploitasi sebuah remote code execution dalam library Pillow. Nah, oke, buat teman-teman yang misalkan kebingungan gimana cara untuk membuild challenge-nya, teman-teman bisa nge-build challenge ini secara lokal dengan menggunakan Docker. Linknya bisa di-download di bawah ini ya, link untuk download filenya yang dibutuhin. Terus nanti untuk nge-downloadnya tinggal masuk ke foldernya, terus habis itu ada folder build docker.sh, ini tinggal di-run aja. Nah gini, nanti teman-teman bakal nunggu sedikit waktu di sana untuk ngedownload file-file yang dibutuhin. Kalau misalkan udah, nanti teman-teman bisa akses itu ya Image Us ini dalam localhost pada port lib yaitu 1337. Oke, masuk ke challenge ini ya. Di sini pursuitku udah dalam kondisi aktif, jadinya ya akan ngambilin traffic yang lewat ke arah kontainer Docker tersebut. Jadi kita bisa ngelihat isi file ini sambil si Burp Suite ini ngambilin hal-hal yang dibutuhin lah, apa request yang dibutuhin. Oke, kemudian di sini ada beberapa fungsionalitas sebenarnya untuk webnya. Ini upload gambar, terus di sini bisa pilih warna ya, warna. Tapi sepertinya nggak lengkap kalau misalkan kita belum ngelihat ke source code. Oke, buat ngakses ke dalam source code-nya, teman-teman bisa lewat sebentar ini ya, dalam foldernya ini ya, dalam foldernya, kemudian nanti teman-teman pilih salah satu ini ya, IDE yang teman-teman pilih lah, code editor yang teman-teman pilih. Saya gunakan Codium di sini karena menggunakan Parrot, pasangannya emang sama Codium. Kemudian ini ya untuk application challenge-nya di sini kita lihat dulu requirements-nya. Kita menggunakan Pillow versi 8.4.0. Kemudian dari util.py di sini kita langsung aja masuk ke intinya bahwa di sini kita bisa ngupload sebuah background ya. Kemudian kita bisa pilih warnanya. Terus di dalam ini ya, di dalam background tersebut itu dijalankan atau inputan dari user di sana masuk ke dalam sebuah ImageMath.eval gitu ya. Kalau misal kita lihat di sini ada eval, kita udah bisa membayangkan bahwa di sini akan ada remote code execution karena eval ini adalah eval is evil gitu ya. Biasanya orang bilang kayak gitu. Tapi ini nggak, nanti juga ImageMath.eval ini tidak bisa kita eksploitasi di semua versi dari Pillow. ImageMath dari eval ini adalah Pillow ya. Dari Pill ini ya, Pillow library. Terus di sini ada sebuah image yang di-convert dengan menggunakan color tersebut ya. Jadinya ada itu dipakai ya, yang tadi itu background sama colornya itu dipakai untuk menghitung sebuah image baru dengan warna yang baru juga. Oke, dari requirements.txt ini kita tahu bahwa dia menggunakan 8.4 sekali lagi. Kalau kita cari pada Google gitu ya, Pillow
vulnerability, image mat vulnerability. Nah, kita cari yang dari Snyk aja. Enak ini untuk dibaca yang Snyk. Jadi di bawah versi 9 yang mana sekarang kita pakai 841 ya, itu ada remote code execution atau arbitrary code execution. Karena ini nanti kita bisa jalankan di remote, jadi namanya RCE atau remote code execution. Kemudian untuk POC-nya ini ada di salah satu link ini, sepertinya di sini GitHub PR ini. Nah iya benar. Ini ada salah satu teknik untuk mengeksploitasinya, yaitu dengan menambahkan perintah exec kemudian ditambahkan perintah selanjutnya. Jadi kita bisa jalankan perintah setelah perintah exec ini. Atau juga kita bisa menggunakan lambda function pada Python, tapi nanti kita akan gunakan yang ini aja ya. Jadi sekarang kita ingin lihat dari Burp Suite apakah ada teknik tertentu ya. Sepertinya kita perlu melakukan sesuatu di sini supaya kita mengeksekusi fungsi tadi, fungsi ImageMath.eval tersebut yang ada di dalam source code-nya. Jadi kita bisa klik di sini ya di bagian gambar UFO ini. Ternyata gambar UFO ini maksudnya kita bisa upload image di sana. Kemudian uploadlah sebuah image dan di sini sebenarnya teman-teman bisa ganti ya ininya juga warnanya di bagian bawah sini. Teman-teman bisa pilih warna apa gitu ya. Kemudian coba kita lihat fungsionalitasnya ya. Ini image yang di-upload kiri, kemudian yang kanan adalah image yang sudah dihitung dari nilai color yang kita pilih. Kemudian gimana kalau di Burp Suite ada post request di sini ya. Sebuah post request. Kemudian coba kita lihat dan kita send ke dalam repeater. Nah, di sini ini adalah gambarnya ya, image-nya dalam bentuk base64 sehingga bisa ditransmisikan. Lalu di bagian bawah itu adalah pemilihan warnanya. Saya memilih warna 202, 233, 141. Yang mana ini adalah warna hijau tadi ya. Kemudian dari salah satu warna ini teman-teman bisa tadi kan ini masuk ke ImageMath.eval ya. Kalau kita lihat di dalam sini di util.p ya ini ya. Ini nanti yang dihitung ini ya. Ini color 0, kan color itu kan RGB gitu ya. RGB R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya itu berapa gitu ya. Kemudian masuk ke dalam eval gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada sebuah input yang bisa kita inputkan gitu ya untuk masuk ke dalam fungsi eval tersebut. Nah, dari berbagai cara yang sudah dicoba, kita bisa mengeksploitasinya di sini dengan menambahkan perintah exec gitu ya. Tapi dengan ini ya tanda petik 2 ini ya, kemudian exec, kemudian di sini kita coba mengeksploitasi dengan mengimport sebuah library yang namanya OS, kemudian kita jalankan perintah Linux dengan itu. Jadi kita bisa exec, di sini import OS gitu ya, kemudian Anda ketik, kemudian kita jalankan OS.system di sini untuk menjalankan perintah pada Linux tersebut. Nah, di sini hal yang tidak biasa karena kita udah pakai tanda petik ya. Di sini petik 2 udah kita pakai. Jadi di dalam OS system ini kita pakai escape karakter gini supaya masih masuk di dalam rentang OS masih masuk ke dalam exec-nya. Jadi di sini kita mungkin ingin membuat satu
webhook gitu ya, webhook titik site. Nah, tunggu sampai berjalan. Nah, sekarang kita copy linknya, terus di sini nanti dalam Burp Suite ini kita masukkan perintah wget gini ya, kemudian masukkan alamat webhook yang tadi sudah dikopikan. Kemudian sekarang kita jalankan sebuah perintah pada Linux di sini untuk melakukan fetching ke flag.txt. Jadi di sini tambahkan cap flag.txt gitu ya. Jadi di sini kita masukkan perintah dalam perintah gitu ya. Kalau di Linux ini memasukkan perintah dalam perintah. Terus kalau misalkan menggunakan webhook.site, ada baiknya kita menggunakan sebuah query juga, tanda tanya key gini ya, kemudian flag.txt. Oke, juga supaya kan ini dalam bentuk web ya, dalam bentuk web gitu, kita mungkin juga ingin mengencode-nya menjadi base 64. Jadi dalam request web supaya tidak hancur itunya, supaya encoding dari web tidak menghancurkan isi dari flag-nya. Walaupun untuk kasus ini tidak dihancurkan, tapi mungkin di sini saya berikan contoh aja untuk best practice-nya kayak gini lah gitu ya. Oke, sekarang ini coba kita kirimkan. Oke, something happen ya. Terus kalau misalkan kita lihat di dalam webhook site-nya, di sini ada ini, ada query yang tadi dimasukkan di dalam key itu ya. Kemudian teman-teman copy, kemudian nanti masuk ke dalam terminal. Terus di sini echo gini ya, pastekan hasilnya dari webhook site itu. Kemudian kita masukkan base 64 -d. Nah, ini dia ya untuk flagnya kita dapetin.